Cianjur menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki daerah geografis yang cukup luas, membentang dari utara hingga selatan dan memiliki sumber daya alam dari mulai pegunungan, perkebunan, pertanian, hingga sektor perikanan dan kelautan. Secara teritorial, Cianjur berbatasan di utara dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, di timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sejarah terbentuknya Cianjur ini cukup panjang. Catatan tertulis mengenai Cianjur ditemukan pada 3 abad sampai 4 abad lampau, ketika Nusantara masih tersusun dari berbagai kerajaan dan kemudian masa penjajahan kolonial Belanda. Merangkum dari berbagai literasi, termasuk catatan sejarah resmi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, sekitar tanggal 12 Juli tahun 1677, Raden Wiratano, putra dari Raden Arya Wangsa Goparana dalam Sagara Herang, mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapak dari kekuasaan kolonial Belanda. Upaya Raden Wiratano untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan VOC saat itu, yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I. Apalagi sejak tahun 1614, daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli tahun 1677. Kejadian itu menunjukkan bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Seiring dengan itu Raden Jayasasana putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga, keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk agama Islam, sedangkan para pemimpin Talaga waktu itu masih kuat memeluk agama Hindu. Catatan di Dinas Arsip Kabupaten Cianjur menuliskan, jika saat pergi keluar meninggalkan Talaga, Raden Jayasasana putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga membawa 100 rakyat, dia ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Daerah tersebut berkembang pesat baik dari infrastruktur, budaya, agama, hingga kehidupan orang-orangnya, apalagi ditopang dengan kesuburan tanahnya yang cocok ditanami berbagai tumbuhan. Setelah kuat di daerah Cikundul, dia kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub-nagari berubah menjadi ibu nagari, tempat pemukiman rakyat Jayasasana. Tempat itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya daerah bernama Cianjur. Pada perjalanan waktu, Raden Jayasasana juga berhasil menahan serangan dari pasukan Banten. Dalam mempertahankan wilayah yang dibangunnya tersebut, beliau dianugerahi gelar Panglima atau Wiratano, dan akhirnya dikenal dengan gelar Raden Arya Wiratano. Raden Arya Wiratano ke-1 kemudian diangkat menjadi Dalem atau Bupati Cianjur pertama pada tahun 1677 hingga 1691. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Arya Wiratano I, tahun 1691 sampai tahun 1707. Dan Raden Arya Wiratano III, tahun 1707 sampai tahun 1727. Dan kekuasaan dilanjutkan generasi Raden Arya Wiratano Datar. Hingga kini sudah tercatat 37 Dalem atau Bupati yang memimpin Cianjur. Selain sejarah perpolitikan di Cianjur, dalam perkembangan sejarah Cianjur juga dikenal dengan filosofi tentang 3 aspek keparipurnaan hidup, yakni Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur, sehingga mendapat julukan kota santri. Pasalnya, sejak lahir sekitar tahun 1677, Cianjur dibangun oleh ulama dan santri yang gencar mengembangkan syiar Islam. Sedangkan Mamaos memiliki arti seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni Mamaos atau tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Arya Adipati Kusumah Ningrat, yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti, yang berkuasa pada periode tahun 1834 sampai tahun 1862. Seni Mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung atau kecapi besar, dan kecapi rincik atau kecapi kecil, serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru.
Pada umumnya syair Mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Sedangkan Maenpo adalah seni bela diri pencaksilat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta Maenpo ini adalah Raden Jayaperbata, atau dikenal dengan nama Raden Haji Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa, yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Pada seni bela diri Maenpo, dikenal ilmu liliwatan atau penghindaran, dan pepahan atau pukulan. Jika filosofi tersebut diresapi, pada hakikatnya merupakan simbol rasa keberagaman, kebudayaan, dan kerja keras. Sasarannya adalah terciptanya keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Pada zamannya, Cianjur juga merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai daerah yang beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur Utara, tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah, tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan, tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Dengan kayanya sumber daya alam, Cianjur merupakan daerah yang sangat maju, sehingga sangat dipertahankan oleh penjajah Belanda saat masih berkuasa di Nusantara.